Alasan KPK sita HP dan buku Sekjen PDIP, telusuri Harun Masiku via ponsel Hasto. Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK mengungkap alasan melakukan penyitaan atas barang-barang penting milik Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Adapun barang penting milik Hasto Kristianto yang disita KPK yakni HP dan satu buku. Diketahui, penyitaan terhadap barang milik Hasto itu dilakukan KPK pada Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024, di sela-sela pemeriksaan Hasto sebagai saksi terkait kasus ex-caleg PDIP Harun Masiku. Tim juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan itu diperlukan guna menelusuri keberadaan ex-caleg PDIP Harun Masiku. Penyidik akan mendalami dari penyitaan alat komunikasi tersebut, yang tentu keterangan-keterangan di dalamnya dibutuhkan dalam proses pemeriksaan dalam perkara ini, kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Penyitaan gawai Hasto dilakukan pada saat dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Dalam perkara itu, Harun Masiku sudah menjadi buronan sejak 4 tahun silam. Menurut Budi, penelusuran keberadaan Harun melalui handphone Hasto masih relevan meski status DPO Harun sudah sejak 4 tahun yang lalu. Kata Budi, tim penyidik KPK akan mengoptimalkan berbagai cara agar dapat melacak keberadaan Harun Masiku. Sehingga pemeriksaan dalam perkara ini ataupun dalam konteks pencarian salah satu DPO dalam perkara ini juga kemudian bisa membuahkan hasil, kata dia. Belakangan KPK kembali rajin mengusut kasus Harun Masiku yang sudah menjadi daftar pencarian orang, DPO, selama 4 tahun. Ada 2 mahasiswa serta seorang pengacara yang dicecar tim penyidik KPK untuk mencari tahu lokasi persembunyian Harun, termasuk dugaan adanya pihak yang dengan sengaja menyembunyikan Harun Masiku. Bahkan penyidik KPK sempat memanggil mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan. Pada pemanggilan Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023 itu, salah satu materi pemeriksaan yang ditanyakan KPK kepada Wahyu adalah terkait keberadaan Harun Masiku. Tim penyidik KPK juga sudah menggeledah rumah Wahyu di Banjarnegara, Jawa Tengah pada tanggal 12 Desember tahun 2023 untuk mencari Harun. Dalam perkaranya, Wahyu Setiawan bersama mantan anggota Bawaslu Agustiani, Tio Fridelina terbukti menerima uang sebesar $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah dari Saiful Bahri. Suap tersebut diberikan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu, PAU, anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I, yakni Rizky Aprilia, kepada Harun Masiku. Kasus yang menjerat Harun Masiku bermula dari operasi tangkap tangan, OTT, yang digelar KPK pada tanggal 8 Januari tahun 2020. Saat itu, tim Satgas KPK membekuk sejumlah orang, termasuk Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU dan orang kepercayaannya yang merupakan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Sementara, Harun Masiku yang diduga menyuap Wahyu Setiawan seolah hilang di telan bumi. Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan, Dapil Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada tanggal 6 Januari tahun 2020 atau 2 hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali. Pada tanggal 16 Januari tahun 2020, Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasona Halaoli, menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia. Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada tanggal 7 Januari tahun 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia. KPK menetapkan Harun Masiku sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang sejak tanggal 29 Januari tahun 2020. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat pemeriksaan kasus suap Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024. Hal ini mendapat reaksi keras dari PDIP. Jiko Hakim, juru bicara PDI Perjuangan saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyesalkan kejadian pengelabuan atau tindakan penyidik KPK yang mengelabui Kusnadi. Saat itu penyidik KPK disebutnya memanggil Kusnadi yang merupakan ajudan Hasto dengan informasi untuk bertemu Sekjen PDIP.
Namun rupanya dalam pemanggilan itu, tas dan ponsel Hasto yang dibawa oleh Kusnadi disita oleh KPK. Menurutnya tindakan penyidik KPK melanggar norma dan etika dalam pemeriksaan seorang saksi. Terlebih menurutnya kasus dugaan korupsi yang menyeret Harun Masiku telah dianggap selesai. Pasalnya, pihak-pihak yang terlibat telah dijatuhi hukuman. Merasa keberatan dengan ulah seorang penyidik KPK, pihaknya saat ini telah melaporkan yang bersangkutan ke Dewas KPK. Terkait pemeriksaan hari ini oleh KPK terhadap Pak Hasto, kami sangat menyesalkan dengan kejadian pengelabuan atau tindakan dari penyidik yang mengelabui staf Pak Hasto, nama Kusnadi, untuk memanggilnya seakan untuk bertemu dengan Pak Hasto, namun ketika menemuinya mengambil tas dan HP milik Pak Hasto dan kemudian disita. Hal ini menurut kami adalah perilaku yang cukup melanggar norma-norma etika dalam pemeriksaan seorang saksi. Dan harus diingat kehadiran Pak Hasto di sini dipanggil dan untuk diperiksa sebagai saksi, bukan tersangka. Apalagi kasus ini adalah kasus yang kami anggap sudah bisa dikatakan selesai karena sudah ada pihak-pihak yang dijatuhi hukuman terkait dengan kasus tersebut. Kami sangat menyayangkan tindakan-tindakan seperti ini yang kami anggap adalah bagian dari tindakan yang intimidatif dan represif karena mengingat posisi Pak Hasto sebagai seorang saksi. Hal-hal seperti ini hanya terjadi di negara-negara yang tidak menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Harapan kami tentunya ada perbaikan dari sikap ini dan dari pihak Pak Hasto sudah melakukan laporan ke Dewas KPK. Tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap Harun Masiku pada Senin 10 Juni. Dalam pemeriksaan tersebut, Hasto mengaku ponsel dan tasnya disita. Ia juga mengatakan sempat berdebat dengan pihak KPK. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Hasto selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Hasto mengatakan ponsel dan tasnya disita oleh pihak KPK. Momen itu terjadi saat Hasto berada di lantai 2 gedung Merah Putih KPK. Kemudian ajudannya yang bernama Kusnadi dipanggil dengan informasi untuk bertemu dengan Hasto. Namun rupanya dalam pemanggilan itu, tas dan ponsel Hasto yang dibawa oleh Kusnadi disita oleh KPK. Karena penyitaan barang itu, pihak Hasto berdebat dengan KPK. Menurutnya penyitaan harus berdasar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tak hanya itu, pihak Hasto juga keberatan lantaran pengacara tidak bisa mendampingi Sekjen PDIP saat menjalani pemeriksaan. Dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain.